channel Sakura Piku. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang istilah-istilah yang digunakan pada saat pandemi corona dalam bahasa Jepang. Apa sih kira-kira? Kalian penasaran? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, istilah yang sering kita dengar itu kan ada kayak misalkan contohnya social distancing, lockdown, jaga diri, dan lain-lain. Nah, aku penasaran istilah tersebut dalam bahasa Jepang apa sih? Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang istilah yang sering kita dengar pada saat pandemi corona ini nih. Nah, istilah tersebut itu dalam bahasa Jepang apa ya? Misalkan kayak yang tadi aku sebutin tuh. Nah, itu ada 10 kosakata ya, ada 10 istilah. Sebelumnya perlu kalian ketahui kalau kosakata yang nanti aku kasih tahu ke kalian itu sudah terkonfirmasi atau sudah aku tanyain langsung sama temenku yang orang Jepang, ini benar atau enggak bahasa Jepangnya. Ya, jadi nanti di akhir video ini aku akan kasih tahu orang Jepang yang bantu aku translate istilah-istilah ini ke teman-teman. Ya, nanti aku kasih lihat fotonya, oke? Jadi tolong kalian tonton video ini sampai habis. Langsung aja kita ke istilah yang pertama. Jadi istilah yang pertama yang paling sering kita dengar yaitu social distancing. Nah, social distancing itu dalam bahasa Jepang apa sih? Nah, ini dia. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jepang itu social distancing itu sama aja yang nomor 2 ini. Social distance. Nah, kan kalau di dalam bahasa Indonesia social distancing itu artinya pembatasan sosial kan, dan kita sering menggunakan atau menyebut pembatasan sosial itu juga sama kan, social distancing. Di Jepang pun sama gitu, walaupun ada arti yang sebenarnya dari social distancing tersebut. Nah, kalau untuk pembatasan sosialnya itu sendiri dalam bahasa Jepang yang nomor 1 ini nih, shakai teki kyori. Shakai teki kyori. Nah, itu artinya pembatasan sosial. Sebenarnya sama aja, social distancing, pembatasan sosial. Kalau yang social distance ini itu kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris. Maka dari itu social distance ini ditulis dengan huruf katakana. Sedangkan kalau shakai teki kyori itu ditulisnya pakai huruf hiragana. Jadi social distancing boleh social distance atau boleh juga disebut shakai teki kyori atau pembatasan sosial. Lanjut, yang nomor 2 ada lockdown. Nah, lockdown itu pembatasan wilayah. Lockdown itu kan dalam bahasa Indonesia pembatasan wilayah. Nah, pembatasan wilayah dalam bahasa Jepang adalah ini. Heisa. Pembatasan wilayah atau lockdown itu heisa. Oke? Nah, sekarang lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu pasti kalian sering denger nih, stay home atau di rumah aja. Nah, dalam bahasa Jepang apa sih? Nah, stay home dalam bahasa Jepang itu ini dia, atau di rumah aja ya. Di rumah aja yang nomor 1, ie ni iru. Ie ni iru. Ie itu rumah, iru itu ada di rumah. Tapi yang paling sering digunakan sama orang Jepang itu yang bawah, yang ini. Nah, jadi yang sering dipakai sama orang Jepang bahasa di rumah aja kalau kita gitu ya, itu yang nomor 2 ini. Ouchi jikang. Ouchi jikang. Nah, itu biasanya kalau lagi upload di IG ada tuh tulisannya, kalau kita kan di rumah aja, kalau dalam bahasa Jepang ini ouchi jikang. Nah, lanjut sekarang yang keempat. Yang keempat itu jaga jarak. Nah, jaga jarak itu sama pembatasan sosial atau social distancing sebenarnya agak mirip ya. Nah, oke, yang nomor 4 sekarang yaitu menjaga jarak. Jaga jarak dalam bahasa Jepang yaitu ini. Nah, yang pertama ada kyori o tamotsu. Kyori o tamotsu. Atau boleh juga kalian sebut dengan yang ini, yang nomor 2-nya. Kyori o toru. Kyori o toru. Nah, jadi kalian boleh milih. Kalau aku sih lebih enak ngomongnya yang kyori o toru. Jadi jaga jarak itu kyori o
toru atau kyoryo tamotsu. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 yang harus kita pakai kalau keluar rumah yaitu apa? Masker. Nah, masker dalam bahasa Jepang ini masuku. Nah, dia dari kata serapan ya. Jadi ditulisnya pakai huruf katakana. Ini huruf katakana nih yang ini. Masuku. Masker itu apa? Masuku. Masker. Masuku. Selanjutnya berkaitan dengan baju nih, baju APD, alat pelindung diri. Kalau kita sering nyebutnya tuh baju APD kan. Nah, itu nama sebenarnya adalah baju hazard. Baju hazard itu dalam bahasa Jepang ini bogo fuku. Bogo fuku. Nah, itu baju hazard atau baju APD, oke? Oke, selanjutnya yang nomor 6 adalah mencuci tangan atau cuci tangan. Dalam bahasa Jepang ini te arai. Te arai itu cuci tangan artinya, oke? Nah, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada hand sanitizer. Hand sanitizer itu dalam bahasa Jepang ini Shushi shoudokuzai. Shushi shoudokuzai. Ya, jadi hand sanitizer itu adalah Shushi shoudokuzai. Shushi shoudokuzai. Selanjutnya yang nomor 8 ada disinfektan. Nah, disinfektan dalam bahasa Jepang adalah shoudoku. Shoudoku. Selanjutnya yang nomor 9 yaitu ada karantina. Nah, karantina dalam bahasa Jepang itu adalah ini keneki. Keneki. Karantina. Oh ya, karantina juga ada karantina diri kan? Nah, karantina diri dalam bahasa Jepang adalah ini jiko keneki. Jiko keneki. Nah, itu artinya karantina diri. Yang terakhir adalah work from home atau WFH. Nah, dalam bahasa Jepang yaitu ini jitaku kinmu. Jitaku kinmu. Nah, itu WFH. Oke, jadi sampai di situ aja video tentang istilah yang biasanya digunakan pada saat pandemi corona ini nih. Gak lupa juga aku bilang terima kasih banyak sama teman-teman aku yang orang Jepang itu yang udah bantuin translate aku walaupun sekarang mereka lagi di Jepang, yaitu kepada Ki Sensei dan Miyuki Sensei. Ini terima kasih, kore daiji desu, arigatou gozaimashita. Jadi ini dari Miyuki Sensei. Ada juga Kana-san. Kana-san, arigatou gozaimashita. Udah bantuin aku translate, terima kasih. Dan yang terakhir kepada Nagisa-san, arigatou gozaimashita. Nah, Nagisa-san ini paling banyak bantuin aku translate ke bahasa Jepang karena Nagisa-san ini pintar bahasa Indonesianya, good. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini biar aku makin semangat lagi bikin video yang lainnya. Mohon maaf kalau ada salah. Ini aku pakai mic clip harga 14.000. Nanti kalian bisa lihat video review aku di atas sini. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton.
Bravo.